kita laksanakan secara tatap muka, namun alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Hari Bermuhammadiyah dengan tema tantangan dakwah di tengah pandemi bersama Bapak Dr. Muhammad Ziyad, Magister Agama. Salam serta selawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita bagi seluruh umat Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada kajian daring dengan tema tantangan dakwah di tengah pandemi bersama Bapak Dr. Muhammad Ziyad, Magister Agama. Bapak Ibu, izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan kajian daring pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Riswanto, Magister Manajemen, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Zoom Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal, serta Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, serta rekan-rekan Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Tegal, dan rekan MPI Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal dan Stikes Muhammadiyah Tegal. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali untuk kajian daring pada kesempatan malam hari ini dengan bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendekat acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fauzan Syifaur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Fauzan Syifaur Rahman yang merupakan santri kelas 3 MTS Pondok Pesantren Ahmad Dahlan Kabupaten Tegal.
Peserta Zoom meeting kajian daring Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya adalah sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bendahara Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kepada Bapak Haji Fatin Hamam, Sarjana Sosial, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustadz Dr. Muhammad Syed MAG selaku Majelis Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah beserta jajaran pleno, yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Ortom daerah dari Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, HW Tapak Suci IMM, serta pimpinan dan anggota serta peserta jamaah pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal. Sebelumnya saya ingin tanya apakah suara saya jelas terdengar, Mbak Lia? Jelas Pak, jelas terdengar. Oke, terima kasih. Yang pertama, bersyukur pada Allah, kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, juga banyak nikmat lainnya yang tak terhingga jumlahnya. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bersyukur saya bisa berjumpa kembali dengan sahabat Syed. Ini dulu sama-sama pernah aktif di Pemuda Muhammadiyah pada masa era Isul, ya Mas Isul. Ya Mas Syed. Selamat sehat kembali ya. Alhamdulillah Ustaz Adin, alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah juga untuk Ketua PTM Mas Arif Asman. Ya, ini sama-sama RC juga ini. Ya. Mas Syed lulusan corona. Ya, Mas Arif juga kemarin sempat isoman, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Hadirin peserta Zoom HPM yang dimuliakan Allah. Saat ini, hari-hari ini kita sama-sama merasakan bagaimana musibah datang bertubi-tubi di negara kita ini. Maka yang pertama mengingatkan kembali seruan dari pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Muhammadiyah bahwa kita keluarga besar Muhammadiyah saat ini dituntut untuk menunjukkan kepeduliannya, sehingga kita semua diserukan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu korban-korban bencana musibah yang terjadi di tanah air ini bisa dikumpulkan lewat Lasismo. Kemudian saat ini pula kita masih berada dalam era pandemi COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian sampai kapan akan berakhir. Di tengah-tengah pandemi ini kita merasakan ada juga perubahan pola hidup, terutama di mana kita merasakan yang disebut oleh para ahli sebagai era destruksi. Semuanya hampir manusia ini sangat tinggi ketergantungannya dengan teknologi digital, internet, atau gadget.
Sehingga bagi kita lembaga dakwah Muhammadiyah ini harus menjadi pemikiran bersama bahwa era perubahan yang sedang kita rasakan ini harus kita jawab, harus kita mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar sudah menggariskan bahwa tujuan berdirinya Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan ini tidak akan bisa tercapai jika kita tidak memiliki semangat dan kesamaan dalam hal sama-sama berdakwah dan berjuang. Maka lewat mimbar HPM ini kami ingatkan untuk diri pribadi dan segenap keluarga besar Muhammadiyah bahwa ketika kita bermuhammadiyah pada hakikatnya adalah kita sedang berislam, berdakwah, berorganisasi, berjuang atau berjihad, serta harus disertai dengan berilmu dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal berdakwah, sekarang kita merasakan bahwa adanya era perubahan dan persaingan ini dituntut untuk bisa menyesuaikan diri. Di samping kita harus senantiasa meningkatkan kualitas, karena di tengah-tengah masyarakat sekarang juga banyak lembaga-lembaga dakwah lainnya yang bisa menjawab berbagai macam persoalan. Maka jika Muhammadiyah tidak mampu menyesuaikan dan tidak mau berubah, meningkatkan kualitas, bisa jadi nanti kita akan ditinggal. Karena itu, tema malam ini adalah bagaimana dakwah dengan tantangan di era pandemi ini. Dan saya melihat sosok Ustadz Syed ini merupakan Ustadz yang bisa nanti mampu memberi pencerahan, karena beliau ini punya banyak pengalaman berdakwah, baik di grassroots, di lapisan bawah, bahkan di daerah 3T, terdepan, terpinggirkan sama apa Mas Syed? 3T itu apa Mas Syed? Terpencil, terluar. Oh, terpencil, terluar. Jadi luar biasa, Masya Allah, Mas Syed ini. Di samping dakwah bagi masyarakat bawah, juga ada masyarakat menengah yang ini juga harus mendapat perhatian. Sehingga sekali lagi kegiatan-kegiatan Muhammadiyah harus senantiasa bermuara pada semangat dakwah ini yang sangat penting untuk kita sama-sama jadikan pegangan. Bahwa khitoh Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga apapun amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang kesehatan, rumah sakit, pendidikan, sekolah, ekonomi dengan PTM-nya, dengan juga panti asuhan untuk sosialnya, semuanya bermuara untuk semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin jamaah BM yang dimuliakan Allah, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah, kami ingin mengajak kita semua khususnya di tahun 2021 ini sama-sama meningkatkan kebersamaan, semangat berjamaah dalam rangka meningkatkan kualitas dakwah khususnya di Kabupaten Tegal. Baik lewat amal usaha yang sudah sama-sama kita miliki ataupun dakwah secara langsung di masyarakat, khususnya untuk tingkat ranting dan cabang. Ya. Maka perlu sekali terus kita lakukan kegiatan-kegiatan peningkatan diri, seperti halnya kegiatan Darul Arkom, Baitul Arkom, pelatihan mubalik, pelatihan khotib. Ya. Ini sebuah kegiatan-kegiatan
kegiatan yang harus senantiasa kita lakukan dalam rangka peningkatan kualitas dakwah. Yang kedua adalah kita juga harus mulai meningkatkan kualitas jangkauan dakwah, bahwa masyarakat saat ini sudah sangat berkembang dengan berbagai macam komunitas, ya. Dan sekarang kita merasakan hampir kita tidak bisa melepas diri dengan komunitas medsos. Ya, ini hal yang mungkin semua orang, hampir semua memiliki, baik akun di Facebook, baik di WhatsApp terutama, kemudian berbagai macam medsos lainnya. Ini juga menjadi peluang untuk sarana dakwah kita. Nah, sehingga perlu sekiranya kita juga lebih meningkatkan jangkauan dakwah kita di berbagai penjuru, ya, baik di udara, di darat, atau di lautan. Ya. Selanjutnya, memasuki era pandemi COVID ini, tadi ada pesan dari Wakil Ketua yang membidangi kesehatan, Bapak Haji Ahmad Bukhari. Beliau memberikan pesan bahwa kita warga Muhammadiyah hendaknya mengikuti apa yang sudah diserukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah kaitan dengan adanya gerakan vaksinisasi, ya, vaksinisasi. Ya. Dan kebetulan di pemerintah daerah Kabupaten Tegal rencananya besok juga akan ada pencanangan vaksinasi, ya, dengan melibatkan pejabat Forkompimda dan juga tokoh-tokoh ormas termasuk NU Muhammadiyah. Maka sebagaimana disampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah tidak perlu berpanjang lebar dalam hal pro kontra vaksin selama ada jaminan dari BPOM tentang keamanannya dan juga kehalalannya dari MUI. Dan ternyata hal itu sudah dikeluarkan bahwa vaksin yang beredar dianggap sebagai vaksin yang aman dan halal. Itu seruan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian yang paling akhir, mari kita sama-sama menyongsong tahun 2021 dan tahun di masa depan ini dengan semangat yang lebih tinggi lagi, sekalipun saat ini kita masih di era pandemi, maka dakwah-dakwah Muhammadiyah jangan sampai berhenti, ya. Walaupun sebagian harus lewat Zoom atau jarak jauh seperti ini, tetapi dakwah-dakwah yang secara langsung ini juga harus terus kita seriusi, ya, pengajian-pengajian ranting, pengajian cabang, pengajian ortom, ini adalah roh dari kitab Muhammadiyah, seperti yang pernah disampaikan Pak R. Fahrudin bahwa pengajian bagi warga Muhammadiyah itu adalah rohnya, sehingga orang Muhammadiyah yang tidak berpengajian itu bagaikan jasad tanpa roh. Ya. Di antaranya kita walaupun tidak bisa bertemu langsung, kita bisa lewat Zoom seperti ini. Ini adalah dalam rangka sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikian saja, karena nanti kita akan mendengar uraian yang lebih lengkap lagi dari Ustadz Ziyad. Ya. Ini beliau ini asalnya Bangladesh dulu. Ya, ya, Mbak Lia tahu nggak Bangladesh itu? Ya. Ya. Yang banyak pecel lelenya itu. Ya, bangsa Lamongan Mantes. Ya, jadi Mas Ziyad ini termasuk figur pimpinan Muhammadiyah yang aktif di MUI, ya, kemudian berdakwah di segala penjuru. Ya, kita ingin nanti dengar-dengar pengalamannya bagaimana dakwah di daerah-daerah yang sangat terpencil. Ya. Demikian saja.
Sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mengucapkan selamat mengikuti pengajian HPM dan mudah-mudahan kita tetap diberi istiqomah dalam berdakwah lewat Muhammadiyah, diberi kesehatan, keselamatan, dilindungi dari berbagai macam bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasail asqami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darokis saqa wa samatil a'da wa su'il qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alafu minkum nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Fatin Hamam yang telah memberikan sambutan selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami informasikan terkait dengan infak kajian. Ya, bisa disalurkan melalui Lasismu Kabupaten Tegal melalui scan barcode yang sudah ada layar yang sudah muncul di layar, nggih. Jadi nanti bisa langsung di-scan menggunakan barcode yang sudah tersedia. Bapak Ibu yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya adalah pengisian kajian daring Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal dengan tema Tantangan Dakwah di Tengah Pandemi bersama Bapak Dr. Muhammad Ziyad, Magister Agama selaku Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Dr. Muhammad Ziyad, Magister Agama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Ustadz Arif Asman, Bendahara Umum Ustadz Fatin Hamam yang sering disingkat dengan UFH itu. Beliau ini sahabat baik saya pernah menginap di rumah beliau. Pimpinan Ortum tingkat Kabupaten Tegal dan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Tegal, Bapak Dr. Sohibul Birri. Beliau ini tetangganya Bangladesh. Kalau tadi Sahin bilang Bangladesh, bangsa Lamongan Desa. Dan saya juga ingin menyapa, alhamdulillah, di tempat kita ini ada peserta yang jauh sekali, yaitu Pak Dr. Saijo dari Palangkaraya, dan ada yang dari Merauke juga. Kebetulan ada di Merauke. Dan ada yang dari Pulau Telo yang ada di Pulau Nias. Serta ada Mas Hanifur Rahman ini dari Bekasi yang kebetulan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Bapak dan Ibu-ibu jamaah Zoomia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada malam yang penuh berkah ini, di tahun baru 2021 ini tidak henti-hentinya kita untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita sedang menghadapi ujian atau musibah yang bertubi-tubi. Yang pertama, pandemi yang sudah menahun, ini sudah memasuki satu tahun, dan juga ada gempa, ada banjir yang luar biasa. Jadi sering orang menyebutkan musibah di negeri kita ini silih berganti. Dan juga termasuk musibah itu adalah musibah polemik yang tak berkesudahan mengenai vaksinasi. Ini kan luar biasa, Pak. Tadi Ustadz Fatin menyebut ini penting program vaksinasi tadi itu. Dan inilah bagian dari peluang dakwah Muhammadiyah. Dan kita diingatkan, kalau kita membuka rangkaian dari ayat-ayat yang dikaji oleh Kemah Dahlan, di antaranya yang sudah sangat populer dan hafal untuk kita semua, saya sekedar ingin mereview, mengingatkan kita semua, yaitu surat Al-Imran ayat 104. Ini ada 4 pokok yang bisa kita menginspirasi dari kita. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang pertama yang dipanggil oleh ayat ini adalah
ada sekelompok umat yang memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap Islam. Karena itulah orang-orang yang memiliki komitmen ini dia akan terpanggil. Terpanggil untuk apa? Terpanggil untuk melakukan yad'una ilal khair, mendakwakan menuju pada keislaman. Kalau di dalam pemahaman penjelasan Kemah Dahlan mengajak dalam konteks adalah untuk keberislaman. Berarti apa yang ingin disampaikan adalah nilai-nilai keislaman ini yang mesti harus disebarkan. Kalau di dalam hadis Nabi ada afsus salam, menebarkan kedamaian. Jadi damai tidak sebatas dalam konteks lisan, tetapi substansinya. Kontennya inilah yang menjadi penting sekali dalam konteks kehidupan sekarang ini. Yang kedua adalah waya'muruna bil ma'ruf, menyerukan kepada ma'ruf dengan cara-cara yang ma'ruf. Tidak boleh mengajak yang ma'ruf, tetapi ada dimensi pemaksaan di sana. Kita baru saja tidak nyaman dengan berita yang sedang muncul misalkan di Padang, tapi kemudian akhirnya di-upload besar-besaran, macam-macam lah semacam ini. Inilah yang menjadi penting dalam konteks inilah. Muhammadiyah itu seringkali dakwanya adalah dakwah dengan spirit apa? Spirit ya'muruna bil ma'ruf tadi itu, mengajak kema'rufan, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf. Tidak boleh ada pressure, tidak boleh ada intimidasi dan lain-lainnya dalam konteks ini. Dan yang berikutnya adalah wayanhauna 'anil munkar, mencegah supaya tidak terjadinya kemungkaran, tapi cara-caranya juga harus dengan cara-cara yang ma'ruf juga gitu. Tidak boleh melakukan pencegahan kemungkaran, tapi dilakukan dengan cara mungkar. Nah, sekarang kemudian muncul interpretasi tentang mungkar itu seperti apa. Selama ini di mungkar itu dalam konteks kan hanya misalkan orang yang bermain judi, pelacuran, dan lain-lain. Tapi dalam konteks dimensi yang luas adalah kemungkaran itu juga membiarkan adanya kemiskinan struktural yang itu berkelanjutan, maka Muhammadiyah hadir. Karena itulah ayat yang dipakai oleh Kemah Dahlan adalah surat Al-Ma'un itu gitu loh. Konteks Al-Ma'un inilah, dan Al-Ma'un ini ada relevansi kuat sekali dengan adanya pandemi ini. Kalau kita buka di dalam kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, itu kan ada judul yang menarik sekali. Di sana itu kan dijelaskan sekali. Yang judulnya itu kan apa ya? Mengerahkan badul ma'un fi fadlul ma'un fi fadlil taun. Jadi mengerahkan kemampuan untuk berderma di tengah adanya pandemi. Lah sekarang inilah menjadi relevan sekali. Lah Muhammadiyah melakukan ini. Jadi ketika ada orang yang menuduh misalkan wah Muhammadiyah dan Ormas NU misalkan tidak membumi, itu berarti dia kemampuan literasinya sangat terbatas. Kemampuan literasinya sangat terbatas sekali. Bisa kita bayangkan selama masa pandemi ini saja, beberapa waktu yang lalu Pak Sekretaris Umum menyampaikan akumulasi dari bantuan Muhammadiyah terkonsentrasi penanganan COVID sebelum pandemi, sebelum perubahan tahun, masih di bulan awal akhir November, itu sudah lebih dari 500 miliar. Bayangkan, Pak, 0,5 triliun. Ini organisasi masyarakat ini gitu. 500 miliar, bahkan ada yang menyebutkan sesungguhnya lebih, bahkan bisa tembus sampai angka 800 miliar. Itu adalah angka yang luar biasa. Belum lagi sumbangan terbesar melalui kawan-kawannya Pak Dr. Sohibul Birri ini di 82 rumah sakit se-Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau rumah sakit Muhammadiyah ini tidak membuka layanan penanganan COVID, apa yang terjadi? Roboh ini sesungguhnya penanganan ini. Ini saja luar biasa. Inilah yang bagian dari dakwah itu tadi itu. Dakwah yang seringkali kemudian orang melupakan bahwa dakwah itu hanya difahami sebatas dalam konteks halu-halu. Lah, ketika orang sudah melakukan dalam 4 hal ini, maka Al-Quran memuji dan memberikan apresiasi. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang masuk dalam golongan kelompok yang bejo, beruntung. Jadi disebut orang itu bejo, orang itu beruntung adalah ketika ia memiliki spirit yad'una tadi itu. Jadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ketika itu tidak ada, maka jangan pernah berharap ada ulaika humul muflihun. Tadi Ustadz Fatin mengingatkan kita semua bagaimana Allah yarham Pak R. Fahrudin yang cerita yang terus menginspirasi dan tak pernah kering dari cerita-cerita tentang uswah dan keteladanan beliau. Beliau itu kan selalu menjelaskan bahwa Ruhul Muhammadiyah itu adalah kelompok jamaahnya adalah melakukan apa? Kajian-kajian ini.
Lah sekarang ketika era masa pandemi kita nggak pernah membayangkan ada satu hadis, nanti Ustadz Fatkinin yang ahli ini bisa ikut menjelaskan bahwa Nabi kan menjelaskan pada suatu masa nanti orang akan mengalami kesulitan untuk berhaji. Orang kemudian membayangkan bagaimana yang dimaksud dengan kesulitan. Selama ini baru hanya, wah ini karena mungkin ada peperangan, wah ini karena ada antar suku dan lain-lainnya, tapi betul-betul sekarang tanpa ada perang dan seterusnya. Ketika misalkan John Naisbitt yang di akhir abad 20 itu kan menggema yang luar biasa, kemudian Frank Fukuyama di dalam bukunya yang fenomenal sekali, itu kan menggambarkan bahwa nanti dunia ini akan lumpuh ketika terjadi perang peradaban. Orang menggambarkannya adalah perang yang betul-betul destruktif. Tetapi sekarang ini apa yang terjadi? Bukan perang antar negara, tetapi pasukannya adalah pasukan super nano yang tidak bisa dilihat oleh kacamata, oleh alat yang sederhana, oleh alat yang setengah canggih, tapi harus super canggih, dan ternyata makhluk ciptaan Allah super nano inilah yang melumpuhkan seluruh sendi kehidupan umat manusia. Ekonomi rontok, bayangkan Pak, ekonomi rontok dunia nih. Tidak terkecuali Amerika negara yang rontok, dunia Eropa rontok sekali. Karena orang nggak bisa melakukan ekspor dan tidak bisa impor karena semuanya tertahan. Indonesia ini kita juga mengalami. Lah, keuntungan Indonesia yang luar biasa karena seperti lagu siapa, lagu Ebit G.Ade, tongkat dan tanaman jadi tumbuhan, maka ketika ada pandemi ini masih bisa bertahan. Inilah salah satu kekayaan dan karunia Allah yang luar biasa yang Allah berikan. Lulu lantanya tuh sampai mencakup pada dimensi kehidupan keagamaan. Orang tidak pernah unpredictable dan unthinkable, tidak pernah terprediksi dan terpikirkan bahwa ada suatu masa yang orang tidak bisa melaksanakan Jumatan tidak dalam keadaan perang. Perang saja itu masih Jumatan, Bu. Makanya kan ada kaifiyah sholat, kaifiyah itu sholat indah Rasulullah SAW ketika dalam perang itu bagaimana posisi imam, bagaimana posisi makmum, maka ketika 4 baris, 2 baris pertama dalam posisi takbir, yang belakang bersiaga ketika rukuk dan seterusnya, dan kemudian pergantian. Nah sekarang ini kemudian apa yang terjadi? Ketika hadis Nabi di dalam Sahih Muslim dijelaskan, Nabi ketika hari Jumat kemudian memintakan sallu fi rihalikum atau fi buyutikum, orang pada waktu itu bagaimana maksudnya Nabi kok menyuruh sholat di rumah masing-masing untuk sholat Jumat? Ternyata dengan nano ini kita hampir 4 bulan kita sholat di rumah dan kemudian kita menyadari. Yang dilarang bukan sholat Jumatannya, tetapi ada kerumunan, dan kerumunan itu melahirkan adanya interaksi dan kemudian pertukaran, apa itu penyebaran penyakit. Maka prinsip Islam itu bukan mengambil pahalanya, tetapi prinsip utama dalam Islam itu adalah mencegah adanya kemundorotan. Ini penting untuk saya menegaskan, mengingatkan kita semuanya, karena sampai 1 tahun ini saya masih diajak berdebat nggak pernah habis mengenai social distancing yang terkait dengan soft sholat. Bisa dibayangkan itu, Pak Arif, itu sudah setahun VK kita itu berdebat, kita ini tauhid, kita ini udahlah mengikuti bisikan setan, mengikuti soft ala WHO, bukan mengikuti soft sunnah Nabi SAW. Dan saya tidak mau berdebat panjang lebar. Ini loh tempat masjid, tempat kelahiran Nabi SAW. Ini loh tempat masjid meninggalnya Nabi SAW dikuburkan. Lihatlah stop di sana juga berjarak. Di sana para alim ulama dan luar biasa. Masih mau berdebat lagi, saya bilang. Kalau masih mau berdebat lagi, baru kita buka kitabnya. Jadi inilah yang kemudian perdebatkan ini. Lah, ternyata Muhammadiyah ketika Muktamar ke-47 di Makassar telah merumuskan konsep dakwah yang luar biasa menurut saya, visioner ke depan. Inilah salah satu karakteristik penting apa yang dimaksud dengan apa itu Islam berkemajuan. Salah satu visi Islam berkemajuan itu adalah mengintegrasikan, menyatukan antara pemahaman syariat dengan pemahaman sains. Yang kedua adalah senantiasa beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi. Lah, sains dan teknologi itu adalah mengharuskan bahwa ada suatu masa di mana orang tidak lagi bertatap muka dalam bentuk komunal semacam pertemuan langsung, liqo mubasyaratan, tetapi ada orang yang jamaah tetapi di tempat masing-masing dari rumah masing-masing. Inilah yang orang Gresik bilang sekarang ini zaman now. No oma wae. Jadi pengajian sekarang itu zaman no oma wae. Jadi di rumah masing-masing orang bisa pengajian. Saya masih ingat sebelum pandemi itu kan, sebelum pemilu Ustaz Fatih, saya kan ngaji di Kecamatan Tarup sama Pak Camat Tarup itu. Nah, setelah itu baru kemudian sama diajak ke Balibul. Nah, itu yang paling berkesan itu Balibulnya sebenarnya.
Jadi, tapi karena pandemi nggak bisa lagi volleyball, nggak bisa lagi saya sowan ke tempatnya Pak Dokter Biri kemudian melihat rumah sakit dan perkembangan yang luar biasa, nggak bisa lagi. Inilah kita sedang memasuki masa di mana orang menyebutnya dengan apa itu virtual community. Orang hidup dalam bermasyarakat, tetapi tidak dihimpun dalam satu tempat, tapi terjaring oleh koneksitas melalui akses namanya teknologi, yaitu melalui internet ini. Lah, tetapi kan manusia ini kan ada dua, ada ruhiyah dan ada jasmania. Jasmania kita ini memerlukan adanya real community, bertemu langsung. Jadi bisa kita pahami Pak Dokter Biri, mengapa COVID di negeri kita ini bukan semakin berkurang, tapi semakin merajalela. Karena tadi itu budaya real community, masyarakat suka senang berkumpul. Nggak usah jauh-jauh di tempat sana. Ini kan saya tinggal di belakang kampus 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini sudah 2 semester, ini tidak ada kuliah, kuliah melalui virtual, melalui Zoom, dan seterusnya online. Masih satu lagi, mahasiswa yang jauh-jauh tertinggal di sini apa? Ya betul, nggak ada kuliah. Tetapi kalau malam hari, jandon kalau malam minggu. Oh, grubel bersama. Alasannya kami sehat walafiat gitu. Maka kalau dalam konteks semacam ini, kalau kita buka di dalam putusan itu kan ada kaidah usul. Apa kaidahnya? Orang itu belum bisa dinyatakan sehat sebelum dokter menyatakan sehat. Tanya sama Pak Dokter Biri ini, kan begitu Pak Biri kan? Orang itu belum bisa dinyatakan sehat sebelum diperiksa gitu loh. Apa mananya? Ketika musim pandemi ini, semua harus menyatakan diri kita ini sedang sakit. Maka kemudian kita menjaga diri kita supaya tidak menularkan orang lain dan supaya tidak tertular pada orang lain sebelum adanya medis menyatakan. Ini kalau dalam konteks inilah dakwah Muhammadiyah kembali pada dakwah virtual community ini, inilah yang kemudian digagas. Dan ternyata apa? Bahasa Jogjanya dilala itu tahun apa itu Muktamar 47 2015. Ternyata kemudian ketika menjelang pelaksanaan Muktamar 2020 bulan Juli, ternyata bulan akhir Februari atau tepatnya awal tanggal 2 Maret kemudian ditemukanlah COVID masuk ke Indonesia dan inilah yang kemudian bergeser yang luar biasa. Nah, sekarang inilah yang kemudian kita menghadapi lah dakwah ini bagaimana ketika masa pandemi ini. Kan kita mengenal salah satu kaidah utama yang dirumuskan dan dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tuh menyatakan begini, salah satu kehebatan dan keunggulan ajaran Islam itu adalah al-Islamu sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu senantiasa bisa beradaptasi dan bisa diadaptasikan dalam ruang dan waktu dan pergeseran perubahan apapun bisa. Pada zaman Nabi, Islam ada tafsirnya dalam bentuk sederhana. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman pertengahan, pada zaman modern, dan sekarang pada zaman era digital, maka Islam juga akan hadir dalam format yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Termasuk ketika dalam masa pandemi pun, Islam harus selalu hadir. Makanya tadi Ustadz Fathin mengingatkan pada kita semuanya, bahwa ketika dalam masa pandemi dakwah itu tidak boleh berhenti, justru dakwah harus makin gencar. Mengapa? Karena orang mengalami ketakutan dan kecemasan yang luar biasa sehingga orang hampir-hampir melupakan sandaran tentang qadarullah, ketetapan Allah. Sehebat apapun, kita bisa tanya sama Ustadz Biri ini. Sehebat apapun ketika orang sudah dinyatakan vonis atau tersangka COVID, kemudian dirawat di rumah sakit, Ustadz sekalipun, dia akan bercucuran air mata di dalam. Apa? Karena melihat berita yang luar biasa semacam ini, maka orang dalam kesendirian. Tidak ada orang sakit yang paling berat kecuali sakit COVID, nggak bisa ditunggui oleh siapapun orang tercinta sekalipun. Kalau meninggal, nggak bisa diantarkan secara langsung, bisa dibayangkan nggak itu? Ini kan luar biasa. Maka dalam posisi semacam ini, disinilah pentingnya dakwah itu hadir. Lah, salah satu prinsip dakwah itu apa? Makanya kita berbahagia sekali bermuhammadiyah itu. Bermuhammadiyah itu artinya adalah apa itu? Berislam yang bergembira, begitulah. Kenapa kita sebut berislam dan bergembira? Karena salah satu watak dan karakter dasar orang yang beriman, orang yang berislam itu adalah menganggap seluruh kehidupan ini adalah menyenangkan. Ketika Allah anugerahkan rezeki yang melimpah ruah, syakaro, ia bersyukur kepada Allah. Ketika Allah uji musibah, bahkan kena COVID sekalipun, maka ia sobaro, ia bersabar, mengharapkan pertolongan Allah, maka
Maka kemudian akhirnya apa? Hatinya itu terkayakan dan akan memiliki kekayaan batin yang kuat. Itu yang kemudian. Lah ketika dari rezeki tadi itu apa? Bergembira apa? Oh di tempat lain. Nah sekarang ini. Lah kita ini kan menghadapi ada situasi yang sulit, rumit, dan pelik. Di mana sulitnya? Menghadapi pandemi. Di mana rumitnya? Karena ada musibah. Di mana peliknya? Peliknya itu karena isu vaksinasi ini nggak kunjung tiba. Mohon maaf Ibu-ibu sekalian. Bisa dibayangkan ketika Bapak Presiden disuntik vaksin itu, apa yang muncul di luar sana berita? Wah itu jangan-jangan bukan baunya, apa bahasa Indonesianya bau? Lengan. Jangan-jangan itu bukan lengannya Pak Presiden. Jangan-jangan lengannya orang. Masa lengannya kok begitu? Udah. Ketika nyuntik saja itu kan, wah itu nggak benar nyuntiknya. Jarumnya mestinya lurus. Itu kok miring. Wah itu kok masih ada sisa. Macam-macam. Sudah dijelaskan coba. Apa maknanya? Maknanya orang sudah dihinggapi prasangka yang luar biasa. Dan inilah yang akan menguras energi kita. Dan ini akan berpengaruh terhadap tantangan dakwah kita. Salah satunya adalah meluruskan opini. Lah Al-Quran itu kan tegas sekali misalkan menjelaskan fatabayyanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Kalau datang orang fasik yang menyebarkan informasi hoax, maka bertabayunlah, berklarifikasinya. Kebetulan masih ada seorang sahabat kami, salah sesama wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia, yang sedang ada acara Robitu Alam Islami di Saudi, dan kemudian kita kemarin hari Senin yang lalu ini merapat, kemudian kita bertanya bagaimana Ustadz Ali keadaan di Mekah sana. Alhamdulillah saya menyaksikan ini sedang ada vaksinasi para elit kerajaan. Kemarin sudah dicontohkan Raja Salman, kemudian MBS, Muhammad bin Salman, kemudian Menteri Kesehatan dan seterusnya. Ada enggak opini di majalah sana? Enggak ada, justru masyarakat Saudi menanti kapan bisa divaksin. Bayangkan, Bu. Kalau di Indonesia menanti tidak mau divaksin. Aneh kan gitu. Lah karena itulah Muhammadiyahnya tadi itu adalah ada spirit mengintegrasikan, menyatukan, menyelaraskan antara tuntunan syariah dengan sains, itu mesti harus beriringan. Kalau nggak beriringan nggak bisa kita menunaikan sholat. Maka kalau kita hanya syariah menunaikan sholat apa? Masa setiap menjelang sholat kemudian keluar rumah apa itu mengintip matahari, kita lurus apa tidak, oh berarti waktu duhur, wah sudah condong apa tidak, berarti waktu asar dan seterusnya. Tapi dengan adanya sains maka memudahkan jalan kehidupan kita, termasuk dalam konteks ini. Belum lagi muncul dan pandangan yang luar biasa. Dan padahal misalkan di Turki juga sama dalam konteks untuk divaksin dan seterusnya. Padahal ini adalah bagian dari ikhtiar, karena itulah PP Muhammadiyah sudah menyampaikan maklumatnya. Maklumat dalam bagian dalam konteks ikhtiar tadi itu. Nah inilah yang menjadi penting sekali dalam konteks inilah. Imbas dari adanya COVID yang berkepanjangan ini, dan kemudian ruang masyarakat yang dipersempit pergerakannya supaya tidak terjadi penyebaran COVID yang merajalela, meskipun sekarang ini sudah merajalela. Ini kan sudah luar biasa, Bu. Rumah sakit kita itu sudah ngantri. Saya di Jakarta itu sering sekali mendapatkan SMS, Pak, bisa nggak minta tolong begini. Kita sampaikan pada kawan-kawan yang di rumah sakit, waduh Pak, ini sudah ngantri di IGD dan seterusnya. Akibatnya apa? Inilah yang kemudian menjadi tantangan. Maka orang kemudian mencari, apa mencarinya? Kemana ini dakwah kita ini? Karena ke majelis ilmu sudah tidak ada lagi, di masjid terbatas karena adanya kerumunan, maka yang dicari adalah jamaah seperti pada malam hari ini melalui Zoom-nya semacam ini. Atau dia memutar langsung mencari di YouTube atau di medsos dan seterusnya. Tetapi kondisi medsos kita, alat medsos kita ini kan luar biasa, Pak. Tidak tahu lagi mana yang sahih, mana yang batil, mana yang palsu, tidak ketemu lagi. Pokoknya kita share saja, jempol kita yang paling luar biasa. Bahkan kadang-kadang berita itu belum kita baca tapi sudah kita share. Padahal Al-Quran surat Yasin menyatakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Nanti pada suatu masa, ayat ini difahami, nanti hari kiamat, semuanya terkunci mati. Yang berbicara adalah apa ya? Tangannya jempol. Nggak usah menunggu kiamat, sekarang ini yang bicara bukan lisan, yang bicara adalah jempol masing-masing, share, dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat apa? Beberapa tahun lalu kami sampaikan juga dalam suatu acara, sampaikan, mengapa ini sedemikian luar biasa pertentangan terkait dengan vaksin ini? Karena ada ruang kosong yang tidak diisi oleh pemerintah.
Saya sampaikan begitu. Apa maksudnya? Pemerintah tidak mampu memanage sumber tunggal informasi terkait dengan COVID dan penanganan COVID dan terkait dengan vaksinasi, sehingga Pak informasi di media sosial berkembang liar yang luar biasa, dan ketika sudah liar, tidak terkendali lagi sekarang ini. Luar biasa ini. Luar biasa. Ada lagi muncul pertanyaan kan, vaksinnya kenapa Sinovac, kenapa tidak Sinopuk, atau siapa lagi Pfizer, dan seterusnya. Saya kemudian bertanya, apa kehebatannya Pfizer yang dari Jerman yang ditemukan oleh 2 ilmuwan Muslim dari Turki itu? Ternyata saya dapatkan informasi dari seorang dokter, nanti Pak Dokter Biri menyampaikan, kalau mbawanya, kalau Pfizer itu katanya kan harus dengan suhu minus 70 derajat. Lah sekarang bagaimana bungkus minus 70 derajat ini kan nggak gampang. Lah yang paling mudah kira-kira ya sekarang ini masih Sinovac, makanya Turki kan pakai seperti ini. Tetapi kan orang Indonesia nggak mau Sinovac, maunya itu yang merek merah putih. Tapi merah putih belum jadi, menunggu jadinya setelah semuanya sudah repot kan begitu. Sementara yang inilah dalam konteks ini. Lah, dakwah virtual ini kita masuk pada konteks apa tantangan terberat. Kan judul kita ini tantangan dakwah di era pandemi. Lah pandemi ini orang berada di zaman no omawai, maka kemudian orang mencari pengajiannya melalui Zoom. Ke Zoom-nya juga sangat terbatas, sekarang nggak semua mendapatkan sinyal. Maka kemudian akhirnya mencarilah ke YouTube. Lah, ada beberapa hal penting manfaat dari dunia virtual kita ini, era digital kita ini adalah apa? Memberi ruang terbuka dan akses yang seluas-luasnya. Siapa saja sekarang ini bisa memproduksi konten apapun untuk bisa dimasukkan dalam YouTube. Ada orang yang di YouTube itu berdakwah melalui mancing saja udahlah cari entah enggak tahu YouTube. Ada lagi ini kan macam-macam lah. Ada yang azan saja, ada yang ngaji, macam-macam dalam konten semacam ini. Karena itulah menjadi penting sekali pengajian malam ini kemudian divideokan kemudian nanti di YouTube supaya orang kemudian menyaksikan informasi-informasi yang kita disusun pada malam hari ini. Termasuk juga anak-anak kita. Ini ada Pak Saiful Iman yang saya pernah diajak di pesantren Muhammadiyah Tegal itu yang daerahnya Harjo Winangun atau apa masuk ke arah dekat belakangnya ada persawahan itu bukit itu. Ini adik-adik kita ini kalau bacaan Qur'annya bagus bisa juga kita rekam pendek, adanya bagus, kita rekam pendek kemudian diupload, orang kemudian kadang-kadang tersentuh melalui semacam ini. Karena apa? Kalau misalkan orang di rumah sakit itu bisa kadang-kadang hanya mendengarkan itu, orang kemudian merasa terobati batinnya itu. Yang kedua apa? Yang kedua tantangan era digital atau zaman virtual semacam sekarang ini, pandemi ini adalah apa? Menuntut adanya kreativitas dan inovasi dari para ustadz. Maka ustadz-ustadz Muhammadiyah harus membangun inovasi dan kreativitasnya sedemikian rupa ya supaya konten ini menjadi menarik. Lah yang paling berat itu adalah dihadapi oleh para juru dai kami, Bu, yang ada di daerah-daerah pelosok. Karena nggak ada sinyal. Bahkan ada seorang dai kami, kalau dia ingin mendapatkan sinyal, maka dia harus naik motor, kemudian naik turun bukit, pergi ke kecamatan, baru sinyalnya ada di kecamatan sana. Jadi ibaratnya Tegal itu yang kita pakai di ujung pemandian air hangat itu, maka turunlah dia ke kecamatan Tarub situ, baru dapat sinyalnya di Tarub situ. Kadang-kadang naik pohon sampai atas sekali untuk mendapatkan sinyal. Ketika anginnya sedang lewat, dapatlah dia sinyal, kemudian SMS lah ke Jakarta, begini, nyampaikan begini. Begitulah tantangan yang luar biasa. Berarti apa? Dalam konteks tadi, belum tentu juga bisa ada di sana. Karena itulah adik-adik para dai kita masih berada di seluruh di daerah 3T. Kita minta selama masa pandemi tidak meninggalkan tempatnya, diperpanjang. Toh kalau pulang ke Jawa, di Jawa juga nggak ada kegiatan apa-apa, sudah online, sekolah semua, biarkanlah di sana mendampingi masyarakat. Sebab kalau di daerah terpencil, nggak ada orang kota ke sana, kan virus ini nggak nyampe ke sana gitu. Virus itu nyampe kan kalau ada orang kota berinteraksi sama orang virus, maka nyampe ke sana barulah menyebar. Lah ini nggak ada, terhalang macam-macam. Nah, di sini ada Adinda Mirjani yang dari Pulau Telo, Pulau Nias. Jadi Pulau Telo ini adalah gugusan pulau-pulau yang berada di pulau-pulau bebatuan. Ini kemudian terpisah lagi pulaunya dengan Pulau Nias. Pulau Nias itu terpisah lagi dengan Pulau Dataran Sumatera. Di ujung di sana ada laut lepas Hindia Belanda sana. Tapi inilah yang menjadi ujung tombak di sana. Karena apa? Berdakwah di sana, sekolah dulu di sana ini sebelum kita kirim dai kita, sekolah ini pernah almarhum beberapa tahun. Nggak ada gurunya. Setelah kita kirim 4 dai di sana, alhamdulillah sekolahnya hidup dan kemudian sekarang muridnya ratusan. Makanya setiap ada info ustadznya mau pulang, repot lagi menggantikannya.
Alhamdulillah adik kita di sana ini sudah memasuki tahun keempat. Saya bilang bertahan di sana Dinda untuk di sana. Lah inilah menurut kreativitasnya. Makanya kemudian kita minta apa? Buat konten video-video pendek 3-5 menit. Adalah penting sekarang Ibu sekalian. Yang menggunakan ruang virtual ini adalah sebagian besar generasi kita, makanya kita mengalami mengalami defisit, bukan defisit kelebihan angka demografi kita. Jadi generasi angka produktif itu kita mengalami keuntungan yang luar biasa, tetapi karena ada pandemi ini tidak bisa termanfaatkan. Begitu kesimpulan dari seminar kemarin. Lah, pengguna ini adalah kaum milenial. Ternyata anak-anak milenial kita ini maksimal, kata psikolog, maksimal angka tingkat konsentrasinya itu adalah 5 menit. Makanya kalau kita memarahi anak kita jangan melebihi 5 menit. Setelah itu udah nggak diraukan. Jadi sebelum itulah untuk dalam konteks di sini. Yang ketiga adalah tantangan kita apa? Tantangan dakwah adalah di masa pandemi ini adalah bagaimana membuat konten-konten yang menarik. Nah, kita baru saja mendapatkan ujian berat untuk bangsa dan dunia Islam khususnya. Selama masa pandemi ini banyak ulama-ulama dan kiai-kiai ustadz-ustadz senior yang Allah panggil karena diuji sakit COVID dan seterusnya. Ini kan luar biasa, Pak. Sakit COVID ini kan luar biasa. Kadang-kadang kita merasa, wah masih sehat, tapi tiba-tiba kemudian langsung drop, dan kemudian takdir Allah berjalan di sana. Inilah yang makanya kenapa ini menjadi penting dan waspada saja. Yang berikutnya tantangan daerah masa pandemi dakwah ini adalah siapa saja orang bisa berdakwah. Nah, ketika siapa saja orang berdakwah, maka bisa dibayangkan ada orang yang memang tingkat kompetensi keilmuannya dan keahlian keilmuannya itu sesungguhnya belum memenuhi kualifikasi untuk mendakwakannya. Akibatnya apa? Kadang-kadang statementnya bertentangan dengan nilai syar'i. Kadang-kadang pemahaman terbatas dia, kemudian menjustifikasi dan melakukan generalisasi bahwa semuanya salah. Saya masih ingat ketika kita pandemi sudah bulan Juli lah. Ada salah seorang ustadz yang kemudian berceramah di depan umum dan kemudian menyatakan, ini virus ini tidak ada, jangan percaya. Ini kita umat Islam dijauhkan dari masjid. Loh bagaimana itu kan bisa membahayakan sekali. Lah Muhammadiyah ini adalah meluruskan pemahaman dalam konteks untuk di situ. Lah karena siapa saja bisa melakukan ini, sekaligus juga inilah ruang dakwah yang efektif yang bisa dijangkau menjadi luas. Dulu ketika orang mengundang saya, itu secara fisik saya harus datang ke tempat sana, saya harus mengatur waktu saya. Nah sekarang ini kapan saja bisa. Sekaligus memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Saya ingin memberikan contoh. Saya ingat ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, itu kan banyak kegiatan ini. Sementara ibu-ibu itu kan sambil kegiatan memasak. Lah sekarang ini di era zaman pandemi ini, ibu-ibu bisa sambil ngulek memasak, ya itulah membuat sambal, membuat apa, tapi kemudian bisa menyaksikan sambil laptopnya, bahkan bisa sambil mengajar begitu loh. Jadi multi kegiatan gitu loh. Itulah salah satu era dan kesempatan yang luar biasa ini. Maka bagaimana seluruh kekuatan elemen Muhammadiyah memanfaatkan momentum ini untuk menggelurakan dan tetap bagaimana mendakwakan ini. Jadi tidak boleh berhenti. Ya memang pertemuan pergi ke Tarub dan seterusnya nggak bisa, ke Kecamatan Harjo sana nggak bisa. Tetapi bagaimana ini? Caranya apa? Kalaupun tidak melalui Zoom, minimal kirim pesan-pesan pendek melalui WhatsApp, melalui SMS dan seterusnya. Ini adalah bagian dari spirit untuk berdakwah yang luar biasa dalam konteks itu di sini. Nah, sekarang ini juga kita dihadapkan kepada salah satu berita yang luar biasa simpang siurnya, maka disinilah pentingnya dakwah pencerahan. Dakwah at-tanwiriyah, dakwah pencerahan. Yang sifatnya apa? Sifatnya adalah mengedukasi masyarakat kita. Memberikan bimbingan al-irsyad kepada masyarakat kita. Supaya apa? Supaya kembali kepada pengetahuan yang lurus, supaya mendapatkan informasi yang baik, maka orang perlu dibimbing. Caranya apa? Ya melalui pendakwaan tadi itu. Jadi bisa dibayangkan kan Bu, di grup itu terus-terusan membombardir antar aneka macam sehingga kita kan ragu ini mana yang benar ini. Padahal Bapak ini begini. Lah inilah saya kira menjadi penting kajian itu untuk meluruskan dalam konteks ini. Inilah karena ini kan tadi Pak Ustadz Fathin menyebut era disruption tadi itu.
Era disruption itu kan era di mana orang dengan mudah mendapatkan kesempatan dengan secara cepat, tapi sekaligus orang dengan mudah tertinggal kesempatan itu dengan mudahnya. Karena itulah orang kemudian bergantung kepada alat teknologi. Semuanya sekarang ini coba, teknologi ini. Sehingga inilah bagian dari hikmah yang Allah berikan, era masa pandemi teknologi menggunakan. Sekarang apa, Bu? Orang mau masak, nggak perlu masak, orang tinggal minta GoFood. Wendek kata semua apalah, pesen apa saja, sudah semuanya. Sehingga muncul minta fatwa, bertanya apa hukumnya, dan seterusnya. Lah Muhammadiyah juga mesti harus bergeser untuk menjelaskan di sana. Inilah titik penting dalam konteks pemahaman tentang dakwah pencerahan Muhammadiyah yang bagaimana beriringnya antara syariah dengan sains tadi, dan inilah kemudian menyatu dalam kehidupan kita. Karena itulah apa yang dilakukan dalam konteks ini, kita kan sekarang kan sudah luar biasa kan apa? Memaksimalkan ikhtiar. Tidak saatnya lagi kita ini berdebat. Bangsa ini sudah kehabisan energi untuk berdebat dan ternyata. Dulu ketika di awal kan berdebat lockdown, tidak lockdown, dan seterusnya. Termasuk mana itu wali kota kali yang dan dalam rangka apa untuk ini membuka, dan ini juga bagian dalam rangka konteks untuk dakwah dimensi yang sangat luas di era masa pandemi ini. Yang ini ampuh sekali. Dakwah yang berikutnya apa? Dakwah melalui bilhal. Contoh tadi itu yang tadi di pengantar Pak PDM tadi itu adalah apa? Mari kita bertawun, mari kita berderma melalui lazismu untuk membantu saudara-saudara kita. Ini adalah hal yang sangat penting dalam konteks itu di sini. Apalagi di tengah masa pandemi ini, kita mendapatkan ujian yang luar biasa, gempa bumi di Sulawesi Barat. Dan kemudian setelah itu apa? Berbarengan juga banjir dahsyat di 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang sepanjang provinsi ini belum pernah ada banjir sedahsyat ini. Orang kemudian mengembangkan narasi, wah ini curah hujan. Dari dulu memang nggak ada curah hujan. Kan sederhana saja, kalau kita pakai tanah, kemudian kita isi tanaman, satunya tanah saja, ambil air 1 timba, kemudian kita tuangkan di 2 kotak tadi itu, kira-kira mana luapan air dalam kotak tadi yang cepat mengalir, antara yang ada pohonnya, tanamannya, dengan yang tidak sama sekali, maka disitulah secara sederhana kita bisa melihat. Lah ternyata jauh-jauh hari, berapa tahun yang lalu, Muhammadiyah juga telah menyampaikan pandangan tentang fikih lingkungannya kepada pemerintah. Kalau ini terus-terusan, maka suatu saat ketika ada hujan, apa yang terjadi? Mengapa Muhammadiyah mengembangkan itu? Karena sudah tahu dampaknya. Kalau ini dibiarkan kerusakan lingkungan, terjadi banjir, maka akan menggerus kekuatan ekonomi masyarakat untuk bertahun tolong-tolong menolong tadi itu. Iya kalau kekuatan ini bisa, kalau enggak. Sekarang kan luar biasa, Pak. Di tengah pandemi dalam kondisi ini. Makanya apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan itu, elit-elit kita. Dan ada satu hal, 2 hari ini saya mendapatkan berita yang sangat menggembirakan. Sahabatnya Pak Sohibul Biri, kadernya beliau, namanya Dr. Amalia Putri, Rifki Amalia Putri, SPUG. Apa itu singkatannya, Pak? Spesialis, pokoknya orang menolong melahirkan lah. SPUG-nya tadi itu. Sehingga apa? Menolong orang di sana, dan sekarang itu menjadi viral, tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia internasional, karena melalui pemberitaan salah satu stasiun televisi nasional. Di tengah pandemi semacam ini, dia berangkat ke Mamuju sana dan kemudian menolong persalinan di hari pertama itu 6 orang dalam 1 hari itu. Sekarang 2 hari itu udah 12 orang ditolong dengan peralatan yang seperti ini. Kalau jiwa terpanggil untuk berdakwah melalui aksi nyata di tengah semacam ini, maka sulit untuk menjelaskannya. Hal-hal yang semacam inilah yang menjadi penting dalam kaitan kita semacam ini. Dan inilah yang kemudian melahirkan etos baru, semangat baru. Orang boleh saja dalam himpitan musibah ini, tetapi orang tidak pernah boleh melupakan rasa syukur. Karena itulah salah satu rahasia besar redaksi ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, Allah menyebut kata al-musibah dengan kata al-syukru, itu jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Apa maknanya? Ketika mendapatkan musibah, pandemi ini juga musibah sudah 1 tahun,
dan kemudian ada longsor dan macam-macam, ini juga musibah yang luar biasa. Tapi orang jangan sampai kemudian kemudian menurunkan semangatnya dia, menghinakan dirinya dan memutus asakan dirinya, tapi harus dimunculkan rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, betul Engkau telah menguji pandemi ini sudah 1 tahun yang luar biasa, sangat berat, kehidupan kami sangat sulit, nggak bisa gerak kemana-mana, yang biasanya dengan bebas mencari rezeki kemana-mana bisa, sekarang semuanya terbatas, usaha saya ini luar biasa sulit, dan seterusnya. Tapi munculkanlah rasa syukur. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau pernah memberikan kehidupan kami yang lapang, yang kalau saya sekarang umur 40 tahun, 39 tahun Engkau berikan kehidupan kami lapang. Sekarang baru 1 tahun. Ya Allah, berikanlah, kuatkanlah rasa syukur kami ini, dan beri kesempatan kami sehat, kesempatan kami umur panjang, supaya apa? Rasa syukur kami semakin meningkat, dan jauhkanlah kami dari musibah ini. Itulah yang kemudian apa? Orang kemudian melahirkan optimisme. Sebab kalau tidak, orang akan berada di dalam kesedihan yang luar biasa. Muhammadiyah salah satu prinsip dakwanya itu adalah dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan. Karena itulah dakwanya tidak boleh menakutkan. Dakwah mesti harus menggembirakan, apalagi dalam kondisi sulit ini, orang mesti harus digembirakan, orang dihidupkan semangatnya, orang harus dihidupkan rasa putus asanya dari kesulitan ini, orang dihidupkan ketika dalam keadaan sakit bahwa Allah akan berikan kesembuhan, maka akibatnya apa? Imunitas dia akan semakin tumbuh dan kemudian akhirnya menjadi kuat. Inilah yang saya kira menjadi kekuatan tersendiri dalam kaitan di sini. Dan yang paling terpenting dalam konteks ini adalah seruan dakwah yang menggirakan itu apa? Meminta bergembira bersama tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah saya kira menjadi kewajiban amalia kita, warga Muhammadiyah, untuk tidak boleh jauh dengan Allah, tidak boleh jauh dengan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Kalau itu dilakukan, maka inilah yang akan menginspirasi dalam kehidupan kita. Lah pengajian Hari Bermuhammadiyah itu adalah untuk merecharge kembali, menyegarkan kembali memori kita, menyegarkan semangat kita, memulihkan dalam optimisme kita. Lah inilah saya kira bagian penting dalam konteks untuk merespon tantangan tadi itu. Jadi inilah kira-kira beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Lah tentu alhamdulillah saya Allah berikan kesempatan. Jadi dakwah ke daerah-daerah terpelosok, terpencil, sekaligus juga kadang berdakwah di tempat yang perlu ujian juga gitu loh. Dakwah terpencil saya ingin berikan contoh kadang-kadang kalau ada daerah itu yang tingkat kesulitannya luar biasa, Pak, seperti di NTT. Di NTT itu kadang-kadang musolanya, masjidnya di sini, tempat wudhunya itu 4 kilo di sana ngambil airnya Pak Biri. Jadi masjidnya di sini. Jadi kalau batal, misalkan sholat batal, ya pulang, ya sudah bubar semuanya, tidak bisa lagi. Jadi, kalau musim hujan maka ditadai di mana-mana. Kalau jadi anak-anak pergi sekolah, itu sambil nenteng termos di masa kecil kita dulu, nenteng termos, dan kemudian dibawa airnya untuk pulang masing-masing. Tingkat kesulitan yang luar biasa. Nah, kondisi inilah yang kemudian dakwah di sana itu jauh, tidak langsung mari kita beriman, tidak ada. Menghidupkan di sini. Belum lagi tingkat kehidupan ekonominya yang luar biasa. Saya pernah di salah satu desa di kabupaten itu, saya menyaksikan kehidupan kering kerontang yang luar biasa. Kemudian saya masuk di situ, kemudian saya mendapati ada orang jualan jualan dipikul lah. Orang jualan sayur mayur itu. Kemudian ada seorang bapak-bapak gitu, kemudian memegang, dan kemudian si penjual tadi itu mencatat ini. Ini belum lama, Pak. 2019. Dan kemudian saya tanya, Pak, itu catatan apa? Ini adalah catatan penduduk di dusun ini yang kalau belum punya panen, belum ada duit, bisa bisa bon, istilahnya bon belanja. Kemudian saya mendekat, saya tanya, berapa tadi Bapak tadi itu yang ngebon bon istilahnya, nulis bon tadi, dia belanja berapa Bapak? 9.000. Beli ikan asin, kemudian sepotong tempe dan seterusnya. Disitulah saya terenyuh dan luar biasa, tersentak luar biasa betapa sulitnya kehidupan di sini. Maka kemudian saya panggil tukang sayur tadi, Pak, berapa satu rombong ini nilainya jualnya semuanya? Disebutnya nggak banyak Pak saat itu. Nilainya ternyata hanya 215.000. Maka kemudian saya bilang, Pak, tolong panggilkan orang ini, ibu ini, bagi rata satu rombong ini, dan besok datang lagi ke sini. Kami besok pagi jam sekian saya akan datang ke kampung ini lagi. Nanti apa yang terjadi, Pak? Senyum dan semeringannya orang di penduduk desa itu luar biasa. Kemudian saya tanya,
Apa tingkat kesulitan di sini? Kesulitannya pada air. Di mana ada sumber mata air? Sumber mata air di sana Pak ada sekitar 1,5 kg. Bagaimana caranya? Dipompa. Maka kemudian dai saya bilang, tolong dipelajari perlu berapa pompanya dan kemudian pipa untuk disedot ke sini supaya ini di Tegal-Tegalan ini bisa ditanami jagung dan seterusnya supaya bisa menghasilkan dan seterusnya. Jadi dakwah Muhammadiyah itu adalah dakwah yang tidak sekedar mengajak orang ke masjid, mengajak ke sholat, tapi membantu bagaimana apa yang bisa dilakukan solusi dalam konteks itu di sini. Belum lagi dakwah misalkan di daerah Papua dan di pedalaman dan lain-lainnya, tentu tingkat kesulitannya adalah luar biasa. Makanya saya sering menyampaikan, sungguh amat sangat mulia adik-adik dai, alumni Sobron dan alumni Fai-Fai di Universitas Muhammadiyah di berbagai tempat yang luar biasa mengambil peran beban kita, kemudian mereka berada di sana. Seperti Adinda Mizani orang Garut yang kemudian berdakwah di Pulau Telo. Ini luar biasa, inilah kemuliaan yang Allah berikan. Dan inilah yang saya kira menjadi jangkar pusat-pusat dakwah Muhammadiyah di daerah-daerah tersebut dan kemudian akhirnya melahirkan. Kita tidak pernah membayangkan kampus Universitas Muhammadiyah Sorong yang terkenal sekarang ini kalau tidak ada rektor yang bernama Pak Rustam Haji. Kalau nggak salah beliau itu orang Jawa Tengah, daerah Boyolali atau Banyumas begitu, kemudian dulu migran di sana dan kemudian berdakwah di sana dan kemudian melahirkan amal usaha di sana. Inilah saya kira ruang-ruang yang bisa kita lakukan dan kemudian di tengah pandemi ini dakwah kita mari kita tumbuhkan, jangan sampai berhenti sekecil apapun dengan program-program yang kita rencanakan supaya setiap kaum muslimin tetap mendapatkan asupan nutrisi rohani dia supaya tidak semakin kering, justru harus semakin dikayakan sehingga kita menghadapi ujian pandemi ini dia tetap kokoh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu moderator Adinda Ketua PCNA Kabupaten Tegal, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah fatun qarib, babasil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siat untuk pencerahannya hari ini. Luar biasa, sangat memotivasi bagaimana Muhammadiyah tidak berhenti berdakwah selama pandemi ini. Dan bagaimana kita kembali kepada dakwah yang mengembirakan dakwah Muhammadiyah yang memberi solusi ya Pak ya. Bapak Ibu yang berbahagia peserta Zoom meeting kajian daring pada kesempatan malam hari ini, kami buka untuk 3 termin pertanyaan. Silakan untuk berdiskusi terkait dengan materi hari ini. Dan insya Allah hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Siat. Nanti bisa saling berdiskusi langsung. Oke, kami persilakan untuk penanya pertama. Oke, monggo Bapak Ibu di. Saya dulu ya. Oh, oke, monggo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ziad yang saya hormati, Bapak dan Ibu-Ibu peserta pengajian. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan beliau tadi, ya bahwa memang tantangan dakwah di era pandemi ini sangat luar biasa. Mungkin yang pertama, selain ada perubahan mindset dalam berdakwah, karena memang perubahan yang sangat cepat ini dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin satu hal yang ingin kita berbagi atau saling sharing, bagaimana pendapat Pak Zia terhadap mungkin keteladanan Muhammadiyah yang sebenarnya sudah sangat ya bisa dikatakan terus-menerus mencerahkan kita. Berapa kali PP Muhammadiyah itu mengeluarkan surat edaran, surat panduan cara ibadah dalam masa pandemi, termasuk di bidang pendidikan dan lain-lain, yang semuanya itu sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, termasuk kita bagaimana supaya di amal usaha Muhammadiyah ini bisa tetap mematuhi semua apa yang sudah diputuskan. Namun yang menjadi kendala kadang-kadang Pak Ziad, ketika itu diedarkan, kemudian responnya tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan pusat. Artinya kendala-kendala di lapangan itu
sangat sulit untuk kemudian bisa diterapkan. Ya, contoh misalkan sampai hari ini beberapa lembaga pendidikan ada yang dalam edarannya sebetulnya tidak menganjurkan untuk sekolah luring ya, tetapi kemudian karena kondisi mungkin kendala-kendala teknis, batasan sarana atau mungkin kemampuan guru dan sebagainya, sehingga ya sekolahnya tetap berjalan. Dan ini kan yang kadang-kadang kita di pimpinan sering terjadi semacam ya mau melarang tetapi ya tidak berkuasa begitu kira-kira. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Ziad terhadap kondisi-kondisi tantangan semacam ini? Nggih, monggo Pak Ziad mungkin bisa langsung dijawab nggih. Nggih. Terkait dengan edaran yang sudah beredar, namun ada beberapa dari kaum yang tidak kompak mungkin ya Pak bahasanya atau tidak sama persepsinya. Baik. Iya, jadi memang betul Pak Arif ya. Jadi saya kira problem dan kendala hampir merata dialami juga di beberapa daerah. Bahkan misalkan termasuk di Jawa Timur juga seperti itu gitu. Ada beberapa PP sudah mengeluarkan dan kemudian BWM juga sudah meneruskan dan menyampaikan, ya, tapi ada juga beberapa yang masih terus dalam konteks ini. Ada satu hal penting yang harus kita pahami bersama bahwa ilatnya, alasan argumentasinya mengapa PP mengeluarkan ini. Yang pertama adalah mencegah adanya kemudorotan. Jadi bukan mendahulukan mengambil manfaatnya. Memang mengambil manfaatnya itu kan supaya siswa mendapatkan ilmu maka sekolah saja. Itu namanya mendapatkan manfaatnya. Tetapi yang dicegah oleh PP Muhammadiyah adalah jangan sampai melahirkan mudarat. Mengapa? Alasannya karena begini. Karena belum semua lembaga-lembaga pendidikan di tanah air ini bisa menerapkan protokol kesehatan itu secara baik dan benar gitu loh. Banyak kasus yang terjadi, misalkan ketika terjadi terpapar, itu mengalami kesulitan kan gitu. Sementara nanti kalau ini imbasnya ini kan kemudian terjadi penyebaran yang luar biasa kan. Saya misalkan ada salah satu lembaga pendidikan milik lembaga lain, perlu saya sebut untuk menjaga kode etik, itu di salah satu lembaga itu hampir sampai 600 orang yang terpapar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kemudian pemerintah daerah kemudian membuatkan lapangan bola itu kemudian dibuat tenda dan kemudian aparat membantu menyediakan dapur umum dan itu selama berminggu. Paling tidak itu rata-rata isolasi mandiri kalau orang OTG tanpa gejala dan lagi anak-anak siswa itu kan kira-kira 1 minggu paling lama sampai 2 minggu kan. Tetapi itu kan kalau itu terjadi deh semuanya apa yang terjadi kan gitu. Lah repotnya masyarakat kita ini kadang-kadang kemudian menggunakan begini. Wah nyatanya belum ada. Saya pernah juga di Jakarta ini, Pak Arif. Jadi ada masjid yang tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadi jamannya ketika saya datang ke situ, ternyata ketika saya khutbah Jumat, ternyata ini softnya ini rapat sebagaimana hari biasa. Kemudian saya tanya sama Bapak di sana, tidak di dalam naungan Masjid Imam Muhammadiyah. Pak, ini kok softnya nggak mengikuti protokol? Ah, nggak apa-apa Pak. Terawih juga kemarin telacakan nyatanya nggak ada yang sakit di sini. Kemudian saya tanya, Bapak menyatakan tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena, apa semuanya sudah ditesting, dan apa yang sakit itu melaporkan? Kan nggak melaporkan? Enggak sih Pak, ya berarti nggak bisa kita katakan bahwa tidak ada di sini. Sebab fakta tempat yang ada. Bahkan kami mendapati cerita di Jawa Timur itu, ada masjid yang tetap menerapkan semacam tadi itu, dan imamnya, pengurusnya masih ngotot, apa yang terjadi? Akhirnya kena imamnya sendiri, dan kemudian Allah memanggilnya. Tentu kan kita tidak ingin kejadian semacam itu. Tetapi kalau misalkan begini, ini lembaga pendidikan ini sudah sangat kokoh sekali, protokolnya kuat, kemudian kerjasama dengan rumah sakit dan seterusnya, masih bisa ditoleransi lah, bisa kira-kira kalau ini. Tapi kan itu belum tentu ada jaminan semacam itu gitu. Karena hal ini berbeda, misalkan ketika yang terjadi di Taiwan, misalkan Taiwan itu selama masa pandemi tetap sekolah berjalan. Karena apa? Karena di sana menerapkan setiap siswa yang masuk ke lembaga pendidikan harus dirapid dulu satu persatu sebelum masuk. Pertanyaannya apa sanggup kita melakukan semacam itu? Kan nggak sanggup kan gitu.
Karena ketidaksanggupan itulah, maka kemudian akhirnya Muhammadiyah mengambil jalan yang paling pencegahan, maka kemudian akhirnya melakukan online. Meskipun masih ada beberapa yang tetap menerapkannya. Mungkin karena nggak ada sinyal dan kemudian masyarakat sekitarnya dan seterusnya. Kalau ada kasus menarik seperti yang ada di perguruan Muhammadiyah di Palang, Tuban, Jawa Timur, itu kan ketika di awal di online, tapi kemudian guru itu mendatangi, ngantarkan karena keterbatasan fasilitas orang tua masing-masing, kemudian guru itu mendatangi, ngasih PR masing ke rumah masing-masing, dan seterusnya. Pendek kata, guru melakukan inovasi dan membangun kreasinya dengan cara semacam tadi itu. Nah, disinilah saya kira tantangan dakwah kita adalah menjelaskan bagaimana praktek ibadah dengan pendekatan sains. Saya termasuk begini, yang sering saya debat itu, Pak, kenapa ini utamanya sholat itu kan softnya harus rapat? Saya bilang, betul utamanya sholat itu rapat kalau dalam kondisi normal. Tapi ini adalah abnormal. Wah, tapi kan nggak sunnah, Pak. Itu sunnahnya WHO. Ini sunnahnya Nabi juga. Apa kata Nabi? Kata Nabi, larilah kamu dari pandemi sebagaimana, larilah kamu dari penyakit yang menakutkan, firru minal majzum, tafirru minal asad, sebagaimana engkau lari ketika ada singa. Kira-kira kalau singa itu diletakkan di dalam masjid, apakah Pak Dokter Biri masih datang ke masjid? Enggak juga kan gitu. Jadi logikanya sederhana. Jadi ketika orang tidak ke sana itu ya karena mengikuti sunnah gitu. Lah, sekarang ini sudah new normal menurut pemerintah, orang kemudian masjid dibuka, tempat ibadah dibuka, tetapi protokol kesehatan mesti dilaksanakan. Kalau di tempat masjid kami di Condet itu ada tulisan harus pakai masker, ya pakai masker beneran. Maka kemudian petugasnya itu nempelkan alat, diletakkan di batu itu Pak Biri termogan itu betul diterapkan gitu. Tapi ada juga masjid yang nggak pakai masker, nggak pakai apa. Sementara kita kan tidak bisa memastikan siapa di antara kita nih yang OTG. Saya baru saja mendapatkan dari keluarga guru saya di Jawa Timur sana. Itu guru ini punya besannya sakit, sudah lama kemudian disambangi. Karena sakit batuk, sakit meriang, dikira meriangnya orang Gresik biasa seperti zaman dahulu sebelum ada pandemi. Maka kemudian setelah itu kemudian anaknya yang dokter menyatakan, Bu, udah periksa saja. Diperiksa ternyata suami istri ini, guru juga, ini positif dua-duanya, dirawatlah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kemudian besannya tadi itu sudah bergaul dengan anak cucunya dan merembet kemana-mana lintas kabupaten, ternyata setelah diperiksa lagi, ternyata ini positif. Loh, ini anaknya yang dari tempat kabupaten sebelah pernah di sini. Wah, akhirnya apa? 2 keluarga besar ini. Dan apa yang terjadi? Allah sudah memanggil beberapa orang di antaranya. Lah, ini maksud saya ini adalah cerita gambaran betapa ini wabah ini bukan konspirasi, bukan apa, ini kenyataan. Maka kemudian Muhammadiyah mengambil langkah. Salah satu langkah terbesarnya adalah mengundurkan muktamar. Itu adalah salah satu keputusan yang luar biasa menurut saya. Maka kemudian sekolah-sekolah macam ini. Nah, kecuali dukungan ini sangat kuat, seperti di negara lain itu, ya barulah kemudian sekolah lagi itu. Nah, saya kira itulah beberapa hal yang bisa mungkin secara umum Pak Arief. Mohon maaf kalau ada ketidakjelasan. Maka kita tentu bersabar dan kemungkinannya ini kan masih 1 semester lagi. Dengan harapan 1 semester itu kan kalau vaksinasi ini mendapatkan 70% dari jumlah penduduk yang kira-kira dibendung lah sehingga virus ini tidak bisa kemana-mana, kemudian akhirnya melemah dengan sendirinya. Mudah-mudahan ikhtiar ini dapat diwujudkan. Terima kasih. Kembali Pak Moderator. Nggih, matur nuwun Pak Siat. Gimana Pak? Oh nggih. Ngapunten Pak Siat, mohon izin untuk membacakan pertanyaan melalui chat nggih niki. Nggih. Ya, saya bacakan nggih Pak. Assalamualaikum. Tapak Suci selaku ortom yang berdakwah di bidang olahraga dan seni sangat erat kaitannya dengan kontak fisik. Sedangkan apabila pembelajaran terbuka melalui medsos, terkendala pemahaman yang kurang, serta jaringan internet tidak dimiliki merata oleh siswa. Dakwah model apa yang cocok di masa pandemi untuk tapak suci? Begitu Pak Siat pertanyaannya. Baik.
Di Surabaya ada salah satu sekolah yang salah satu guru olahraganya itu mengajarkan tapak suci virtual. Mengajarkan tapak suci virtual. Tentu ini kan mungkin pada jurus-jurus pergerakan yang sangat terbatas untuk anak-anak yang baru pengantar. Tapi kalau misalkan terpaksa harus ada pertemuan, yang harus diingat adalah mesti harus di-screening dulu siapa di antara siswa tadi itu, apakah sehat, apa itu sakit, dan seterusnya. Tapi kalaupun tetap dilakukan, tidak model pertandingan langsung yang kontak fisik gitu loh. Tetapi mungkin berbaris di lapangan yang berjarak mungkin bisa 2-3 meter. Jadi kayak lapangan bola, lapangan volley itu kan sebelah sana, sebelah sini. Jadi sifatnya adalah pemanasan mengingat pada jurus-jurusnya saja. Sebab kalau kontak fisik dikhawatirkan ada OTG yang kemudian dari keringatnya atau kemudian dari uapnya, dari udara dan seterusnya yang kemudian akhirnya terjadi kontak ini. Mungkin dalam konteks ini nanti kita mintakan Pak Dokter Biri kali bisa menjelaskan kira-kira secara medis dengan olahraga semacam ini ada ruang enggak untuk terjadi penularan. Tapi yang banyak terjadi misalkan begini, kalau pertandingan misalkan Liverpool itu sama Manchester City atau Manchester United itu kan sebelum pertandingan itu kan betul-betul disuap semuanya kan, ketika sudah clean semuanya clear, baru kemudian pertandingan. Karena di awal-awal sebelum peralatan ini menyebar di sana, ternyata kan banyak kontak ini dan antar pemain bola ternyata juga kemudian menimbulkan penyebaran virus lah. Di adik-adik kita yang tapak suci, dakwah melalui tapak suci juga menjadi penting melalui olahraga, tapi mungkin dimensinya tidak pertandingan yang sifatnya interaksi antar individu, tapi mungkin penyegaran, pengingatkan gerakan-gerakan, mungkin itu saja dalam konteks ini. Tapi ada satu hal penting ya, tapak suci ini di Jerman itu menjadi alat wasilah berdakwah yang sangat efektif. Jadi banyak orang-orang yang bermancung itu ikut bermuhammadiyah melalui tapak suci. Di Lebanon yang ceritakan oleh Mas Dubes Pak Adrianto juga semacam itu. Banyak orang-orang Lebanon yang mau dan tertarik ikut latihan melalui tapak suci, makanya dikirim guru yang melatih di sana itu dalam konteks itu. Jadi tapak suci semacam itu. Di Brunei Darussalam, Muhammadiyah tidak bisa masuk Brunei Darussalam karena beda mazhab. Di sana mazhab Syafi'iyah, kita dianggap sebagai mazhab Hambaliyah, tidak bisa. Tapi tapak suci menjadi olahraga, termasuk bagian dari olahraga nasional yang ada di Brunei Darussalam, nggak apa-apa. Inilah bagian dalam konteks untuk dakwah melalui olahraga. Terima kasih, Mbak Moderator. Pak Dokter Biri, mungkin Pak Sohibul Biri mungkin bisa menjelaskan konteks olahraga tadi. Ya, nggih, monggo Pak Dokter Biri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dan teman-teman semuanya. Jadi seperti apa sama yang disampaikan Pak Ustaz Ziyad. Jadi pada pandemi ini yang penting adalah kerumunan itu tidak boleh. Apalagi kalau tanpa masker. Jadi kalau olahraga kan juga harus biasanya tetap pakai masker ya, juga kan mengganggu oksigenasinya juga. Jadi memang apa yang disampaikan Ustaz, jadi sementara tetap berkerumun itu menjadi persoalan apapun urusannya. Seperti di rumah sakit kita itu juga karyawan dilarang untuk menghadiri hajatan, menghadiri ngelayat, makan bersama, itu sudah nggak ada di rumah sakit, alhamdulillah. Ya, mengurangi korban-korban seperti beberapa teman di rumah sakit yang lain kan sampai pasalnya tutup, HD-nya tutup karena banyak yang terkontaminasi dan terpapar itu. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Ziyad sudah pas itu Ustaz. Jadi kemudian nggak boleh banyak berkerumunan intinya kayak gitu. Terima kasih Ustaz. Nggih, matur nuwun Pak Biri. Nggih, matur nuwun Pak Ziyad. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada satu kesempatan pertanyaan lagi. Monggo, satu penanya lagi. Oke, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum.
Masya Allah. Monggo, Ya, monggo. Bapak, Monggo silakan. Pak Haris. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Dr. Ziad. Terima kasih pencerahannya pada malam hari ini. Saya kira saya sudah sangat percaya terhadap Muhammadiyah soal bagaimana berdakwah di era pandemi ini. Berdasarkan riset yang selalu kami lakukan, memang kondisi beragama di era pandemi ini memang cukup beragam antar wilayah, antar daerah begitu. Tadi juga Pak Ketua PDM sudah menyampaikan ada beberapa kendala di daerah, terutama di pedesaan begitu. Itu juga kami terkonfirmasi saat melaksanakan riset-riset begitu. Walaupun kami juga agak terbatas soal riset ini, itu pun risetnya harus melalui daring begitu. Terakhir Mas Ziad, soal ikhtiar kita di untuk penanggulangan pandemi ini, soal vaksin ini. Berdasarkan survei kami di tim Litbang Kementerian Agama ini masih cukup banyak yang ragu soal vaksin ini. Kami merekomendasikan sih ada peran dari tokoh agama begitu, diperankan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di pedesaan-pedesaan itu. Jadi survei kami itu ada 36% yang masih ragu soal vaksin. Kemudian yang tidak ingin divaksin ini 9, sekian persen begitu. Tetapi memang saat survei itu belum ada fatwa dari Majelis Ulama dan belum ada soal keamanan dari BPOM gitu. Tetapi ini survei ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Kemenkes. Jadi memang masyarakat kita masih butuh edukasi nih Pak Dr. Ziad. Jadi saya minta mungkin dalam hal ini Ormas Muhammadiyah perlu edukasi nih ke bawah, bagaimana ikhtiar mengurangi penyebaran COVID ini melalui vaksin begitu, tetapi kondisi di masyarakat masih ada yang ragu dan bahkan ada yang sampai tidak mau divaksin begitu. Nah, saya bagaimana nih kiat-kiat dari Muhammadiyah misalnya Mas Dr. Ziad soal ini, artinya mengurangi keraguan dari umat beragama ini, walaupun sebenarnya itu tidak secara hak dan kewajiban itu tidak bisa dipaksa, tetapi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar yang kira-kira harus dilakukan begitu. Silakan Mas Ziad. Terima kasih Mas Haris. Ya, ini para peserta sekalian, beliau ini sahabat saya sebagai peneliti ahli di menang. Jadi biasanya turun ke daerah melakukan riset lah. Tadi beliau sudah menyampaikan riset ini. Kalau yang disampaikan oleh Pak Haris tadi itu, kalau ada 36% yang ragu vaksin, ada 9,9, bulatkan saja itu 9,9 tidak mau divaksin. Jadi kalau 9,9 digabung dengan 3,6 itu kan angkanya menjadi 47% kan gitu kan, hampir ya. Lah
Iya, ini kalau misalkan berarti kan padahal vaksin ini berhasil kalau 70% penduduk ini divaksin. Kalau kurang dari itu nggak efektif karena ini belajar dari pengalaman ketika ada flu Spanyol yang menghabiskan hampir 50 juta orang terpapar itu kan. Jadi ternyata dan harus diingat juga bahwa virus itu nggak bisa habis gitu. Ini kan bukan obat loh, ini kan hanya penangkal untuk membangun kekebalan. Nah, masyarakat kita juga mesti harus difahami gitu loh. Jangan sampai kemudian merasa setelah divaksin, wah kok nggak mempan ini, kok masih ada lagi gitu. Harus difahami bahwa ini membangun kekebalan dalam tubuh. Sebagaimana virus flu ini kan nggak hilang, tapi yang kita beli obat itu kan bukan menyembuhkan flu, tapi kan membangun kekebalan tubuh sehingga flu-nya minggat kan begitu kan itu. Karena nggak bisa menghadapi kan gitu. Yang saya jelaskan dapatkan dari dokter tuh begitu, Pak Dokter Biri tentu yang sangat fasih dan memahami. Ya, jadi Pak Aris yang dilakukan kebetulan saya salah satu wakil sekretaris jenderal di Majelis Ulama Indonesia dan rapat kemarin juga kita sampaikan. Saya termasuk yang menyampaikan mengapa vaksin ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Satu, karena ada ruang kekosongan yang tidak diberikan oleh pemerintah selama ini. Yang sudah terlanjur informasi liar yang luar biasa terkait dengan vaksin ini, maka ketika vaksin ini datang, maka pemerintah nggak sanggup lagi menjelaskannya, sudah kualan lah gitu, karena sudah terbentuk opini gitu. Lah, apalagi kan vaksin ini datang dan kemudian fatwanya belum keluar kan gitu loh. Sehingga muncul tudingan, wah Majelis Ulama Indonesia ini itu dan seterusnya kan gitu. Padahal Majelis Ulama itu sudah beberapa kali melakukan audit terhadap atau pemeriksaan terhadap bahan baku yang untuk terkait dengan vaksin. Dulu kan ada vaksin Morella dan seterusnya, ada vaksin macam-macam lah. Nah, ini kan karena datang dan seterusnya, padahal itu masih menunggu. Jadi tim audit Majelis Ulama pemeriksa sudah dikirim ke pusat Beijing sana, ke pusat laboratorium Sinovac di sana pabriknya, dan kemudian sampailah kesimpulan. MUI mengeluarkan kehalalan, sedangkan BPOM menyatakan toibnya. Toib artinya menyangkut efikasi, menyangkut kualitasnya, dan terus keamanannya, kan seperti itu. Maka di sini. Karena itulah MUI juga akan menggandeng pada ormas-ormas, termasuk Muhammadiyah NU dan seluruh kekuatan, termasuk juga kekuatan-kekuatan tokoh ulama kultural di desa-desa, ini untuk penting kepada masyarakat menjelaskan bahwa vaksin ini bagian dari ikhtiar untuk mempercepat, memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Jadi kalau ada 3 orang divaksin, yang seharusnya ini virusnya nggak bisa diserang, akhirnya dengan dia terkalahkan di situ, nggak bisa mata rantai, sehingga ini bisa mempercepat yang semula diprediksi beberapa tahun, maka ini akan bisa terkurangi. Yang kedua, kita juga mendorong pada pemerintah untuk melanjutkan program. Dulu kan menawarkan vaksin merah putih. Andai kata saya bayangkan, andai kata ini vaksin merah putih, saya yakin tingkat penolakannya tidak sebesar ini kan, begitu Pak Maris? Nggak sebesar ini. Tapi karena ada unsur Sinovac itu berasal dari Cina itu macam-macam komunis, akhirnya menjadi meluas sekali itu irisan-irisan logika yang dibangun oleh masyarakat. Inilah saya kira tugas pemerintah. Makanya ketika Menteri Kesehatan yang baru Pak Budi Gunadi datang ke PP Muhammadiyah, Pak Sekretaris Umum kan memberikan masukan, termasuk Pak Ketua Umum ada 5 masukan yang diberikan. Salah satunya adalah meminta untuk bersinergi dengan seluruh komponen untuk sosialisasi ini. Menyampaikan, dan satu hal penting juga, tidak boleh memaksa, pemerintah tidak bisa memaksa dalam makna di ancaman, karena itu justru akan kontraproduktif. Yang dibangun penting adalah memberikan penyadaran, mengedukasi bahwa vaksin ini aman, vaksin ini halal, dinyatakan Majelis Ulama, dan vaksin ini aman. Kan menyangkut keamanan itu yang sampai hari ini yang kemudian akhirnya masyarakat ragu kan itu. Dan aneka macamnya. Apalagi misalkan di Turki juga sama, Turki itu juga menggunakan Sinovac juga, di beberapa negara juga menggunakan. Nah, saya kira dengan sosialisasi ini secara merata, edukasi sampai pada tingkat lapisan bawah, dan kemudian tidak perlu lagi ada ancaman yang didahulukan, lebih pada persuasifnya, membangun persepsi masyarakat dan kesadaran, knowledge mereka dibangkitkan tentang vaksin dan seterusnya. Insya Allah saya kok berkeyakinan masyarakat akan memahami. Kalau itu terjadi. Kalau negara lain kan belum juga tahu gitu. Justru kayak di Timur Tengah itu menunggu itu. Menunggu minta divaksin supaya mereka ingin keluar dari jeratan COVID yang sudah setahun yang meluluhlantakan kehidupan ekonomi, aktivitas, dan lainnya.
Saya kira kalau insya Allah kalau 7%. Yang berikutnya adalah masyarakat kita harus difahamkan bahwa suntik vaksin ini nggak hanya 1 kali. Jadi ketika divaksin, maka nanti kan sampai, kalau nggak salah Pak Dokter beri sampai 3 kali ya, sekurang-kurangnya 2 kali. Dan itu pun berlaku harus difahamkan juga, bukan sepanjang waktu gitu. Ada masa berapa bulannya itu, kalau nggak salah 6 bulan sampai berapa bulan daya tahannya itu. Yang berikutnya adalah harus difahamkan pada masyarakat juga bahwa setelah divaksin, bukan lantas hore pesta pora kemudian nggak bermasker kemudian berkerumun, nggak juga. Tetap setelah divaksin tetap protokol kesehatan itu dijaga gitu. Nah, kalau edukasi ini kemudian kita semarakkan sampai ke bawah, yang pertama insya Allah COVID ini akan berkurang. Yang berikutnya yang tak kalah penting adalah bisa membantu tugas berat dari Pak Dokter Diri dan kawan-kawannya. Ini luar biasa loh Pak di rumah sakit itu. Saya ketika dirawat di rumah sakit, setiap dokter sama perawat yang datang itu justru saya melarang Pak Biri. Jadi dokter bertanya panjang lebar, Pak Dokter nggak usah panjang lebar bertanya, sudah cepat selesai aja ke sana. Saya takut nanti Pak Dokter dan perawat tertular, saya bilang gitu kan. Karena ruangannya itu kan gitu. Dan tidak lupa saya selalu mengangkat tangan berdoa. Dokter, perawat, izinkan saya berdoa. Mudah-mudahan Pak Dokter, perawat, semuanya Allah lindungi, Allah berikan kesehatan. Karena Pak Dokter inilah yang menjadi ujung tombak bagaimana menolong orang-orang yang sedang terpapar. Sebab kalau nggak ada Pak Dokter, nggak ada perawat ini, mau kemana mereka? Ini kan luar biasa saya kira. Tugas ini jangan sampai dokter dan seterusnya ini kelelahan. Ini juga menjadi perhatian penting saya kira negara, supaya tidak bermain-main juga melalui pengajian ini. Penting juga pemerintah lebih serius sosialisasi, mengedukasi masyarakat, dan jangan seperti, mohon maaf ini kritik juga kepada salah seorang wakil menteri yang menonjolkan, kalau nggak mau divaksin maka akan dipidana. Inilah yang kemudian justru menimbulkan perlawanan. Kan ada kaidah usul fikih, semakin orang itu diancam, orang makin melawan gitu. Amrun anditi. Semakin orang itu pressure akan melakukan perlawanan sebaliknya gitu. Tapi yang terpenting adalah mengedukasi, memberikan penjelasan pada manfaatnya. Justru dengan pendekatan edukasi dan persuasif ini, maka masyarakat relatif akan menerima. Disinilah saya kira relevansi dakwah Muhammadiyah melalui seruan yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Umum Beratu yang lalu tentang vaksinasi itu, yang kemudian ditulis di Republika tentang fikih vaksinasi, itu saya kira menjadi relevan sekali. Terima kasih Mbak Moderator, mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siad untuk pencerahannya terkait dengan beberapa pertanyaan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Arif Asman, dan tadi ada pertanyaan dari Tapak Suci dan juga Pak Haris. Dan bagaimana dengan pengajian pada malam hari ini kita semakin saling menguatkan agar dakwah selama masa pandemi ini tidak berhenti. Justru dengan tantangan yang tadi sudah disebutkan semakin membuat kita semangat dan bersama-sama meyakinkan masyarakat terkait vaksin COVID sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk keluar dari masa pandemi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu kita terbatas, saya cukupkan untuk penanya hari ini, dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, dan kepada seluruh pihak yang mensupport kami serta mendukung kami untuk pelaksanaan kajian daring pada malam hari ini. Dan informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pendaftaran dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Ada beberapa program unggulan yang ditawarkan di SMK Muhammadiyah 1 Tegal terkait dengan kelas industri Komatsu, kelas industri Daihatsu, dan juga kelas industri Honda, Sekolah Center of Excellence, dan juga program retooling. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk informasi pendaftaran sudah mulai dibuka dari gelombang 1 bulan November sampai dengan Januari 2021, dan juga dilanjutkan dengan gelombang 2 dan berakhir di gelombang 3 bulan Juli 2021. Demikian Bapak Ibu informasi tambahan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini, dan kami selaku moderator mohon maaf dalam membawakan acara pada malam hari ini. Kami akhiri, dan marilah kita tutup acara kajian daring Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal pada kesempatan malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.